Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Candyman yang dirilis pada tahun 1992. Di dalam film ini bercerita tentang dua orang yang ingin mencari tahu tentang legenda Candyman. Candyman merupakan hantu yang akan muncul ketika dipanggil sebanyak 5 kali. Mereka mulai mengusut tentang kebenaran hantu tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang bernama Helen dan juga Bernie yang merupakan mahasiswa pasca sarjana. Mereka berdua berencana untuk meneliti dan mencari tahu lebih dalam tentang legenda Candyman. Candyman merupakan sosok hantu menyeramkan yang konon katanya akan muncul saat dipanggil sebanyak 5 kali di depan cermin. Tapi sampai saat ini kebenaran tentang Candyman belum dapat dipastikan. Candyman ini digambarkan dengan wujud yang besar, pria berkulit hitam dan juga mengenakan kail yang terpasang pada tangan kanannya. Mereka pun mulai bertanya pada penduduk sekitar tentang legenda Candyman. Sampai pada akhirnya Helen bertemu dengan seorang wanita bernama Kitty yang katanya dia lebih tahu tentang asal-usul Candyman. Kitty langsung menceritakan bahwa dahulu terdapat seorang wanita bernama Ruthie Jean yang mati di apartemennya dengan keadaan mengenaskan akibat ulah dari Candyman. Setelah kematian Ruthie, polisi belum berhasil mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut. Tidak hanya itu saja, dikabarkan bahwa Candyman sudah membunuh sebanyak 25 orang. Dan lagi-lagi, semua kasus itu belum pernah terungkap. Helen yang mendengar hal tersebut mulai tertarik dengan kasus Ruthie. Dia langsung mencari di internet dan pada akhirnya Helen menemukan berita tentang Ruthie Jean. Setelah mencari banyak informasi, pada akhirnya ia pun tahu di mana apartemen tempat tinggal Ruthie. Semenjak kematian Ruthie yang sangat misterius, apartemen itu terpaksa ditutup. Lalu Helen akan pergi bersama dengan Bernie pada keesokan harinya. Tapi sebelum itu, mereka yang tidak percaya dengan legenda Candyman langsung menyebutkan nama Candyman sebanyak 5 kali di depan cermin. Namun, tidak ada yang terjadi. Kemudian saat Helen tertidur, Dina dikejutkan oleh suaminya sendiri bernama Trevor yang ternyata baru pulang dari mengajar di kampus. Trevor ini menjadi salah satu dosen di sebuah universitas. Singkat cerita, pagi pun tiba. Helen dan juga Bernie bergegas pergi ke apartemen tempat tinggal Ruthie dulu. Di tempat itu, ada banyak sekali remaja nakal yang menggoda mereka berdua. Mereka pun lebih memilih untuk menghiraukannya dan Helen langsung mengambil beberapa gambar di sekeliling apartemen itu. Sampai pada akhirnya mereka tiba di kamar Ruthie. Ketika ingin memeriksa cermin yang berada di kamar mandi, ternyata terdapat sebuah lorong misterius. Helen dengan segera masuk dengan membawa kameranya. Di sana Helen menemukan banyak permen yang ternyata di dalam bungkusan permen berisi benda tajam. Ketika ingin berkeliling lagi, mereka berdua dikejutkan dengan seorang wanita bernama Anne yang ternyata tinggal di apartemen itu. Anne langsung membawa Helen dan juga Bernie menuju kamarnya. Anne langsung menceritakan bahwa ruangannya dimasuki oleh Helen dan Bernie merupakan ruangan milik Ruthie. Semenjak kasus Ruthie yang tidak pernah terungkap, apartemen ini tiba-tiba saja ditutup. Tetapi walaupun begitu, Anne secara diam-diam menempati salah satu kamar. Sosok Candyman bisa menyerang siapa saja, entah bocah, remaja maupun orang dewasa. Anne sangat takut jika Candyman datang dan membunuh anaknya sendiri. Lalu keesokan harinya Trevor mengajak Helen dan juga Bernie untuk pergi ke restoran bertemu dengan teman-teman dari Trevor. Helen kemudian mengatakan bahwa dirinya ingin meneliti dan mencari tahu lebih dalam tentang Candyman. Ternyata teman Trevor bernama Profesor Philip pernah membuat buku tentang legenda Candyman. Cerita tentang Candyman muncul pada tahun 1890, di mana Candyman memiliki keluarga yang sangat kaya raya dan juga dia adalah seniman terkenal. Sampai pada suatu hari Candyman jatuh cinta pada seorang gadis bangsawan. Tentunya setelah menjalin hubungan asmara, si wanita menjadi hamil. Para masyarakat sekitar pun menjadi geram dengan perilaku yang dilakukan oleh Candyman. Hingga kemarahan masyarakat dilontarkan pada orang tua dari Candyman. Orang tua Candyman meninggal akibat amukan massa, sementara Candyman disiksa secara sadis. Sebelum membunuh Candyman, masyarakat terlebih dahulu memotong tangan kanannya. Tidak sampai di situ saja, para masyarakat tega membawa sarang lebah agar lebah-lebah tersebut menyengat tubuh dari Candyman. Dengan sengatan-sengatan yang ia dapatkan, pada akhirnya Candyman pun tewas di tempat. Setelah mendengar cerita tersebut, esoknya Helen bergegas pergi ke tempat Anne. Tetapi tiba-tiba saja, ada seorang bocah bernama Jack yang mengatakan bahwa Anne tidak ada di rumah. Helen mulai menanyakan tentang Candyman pada bocah tersebut.
Jack langsung mengantarkan Helen ke kamar mandi yang tak jauh dari tempat itu. Jack mengatakan bahwa di situ pernah ada pembunuhan mengerikan yang dilakukan oleh Candyman. Ketika masuk ke dalam, tiba-tiba saja muncul beberapa remaja penguasa daerah itu. Mereka langsung memukul Helen sampai babak belur. Beruntungnya Jack dengan cepat melaporkan hal itu ke kantor polisi dan para polisi segera menangkap remaja tersebut. Helen pun langsung berterima kasih pada Jack karena telah menyelamatkan nyawanya. Keesokan harinya ketika baru pulang dari kampus, Helen tiba-tiba saja didatangi oleh pria besar yang ternyata dia adalah Candyman. Candyman melontarkan beberapa kata dan secara tiba-tiba Helen tersadar di apartemen Anne dalam keadaan penuh darah. Ketika dicek ternyata itu bukanlah darahnya, melainkan darah dari hewan peliharaan Anne. Anne yang melihat Helen langsung marah dan menuduh Helen sebagai penculik anaknya. Tak berselang lama, polisi pun datang dan melihat Helen menggenggam senjata tajam. Pada akhirnya, Helen diduga menjadi penyebab menghilangnya anak dari Anne. Di kantor polisi, Helen merasa sangat-sangat bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Helen pun meminta izin untuk menelpon suaminya yaitu Trevor. Akan tetapi ternyata Trevor tidak ada di rumah. Keesokan harinya, Trevor mengunjungi Helen di penjara. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, akhirnya Helen dibebaskan karena belum cukup bukti. Ketika berada di rumah dan hendak ke kamar mandi, tiba-tiba saja Candyman datang dan mulai menyerangnya. Di saat yang sama pula, Bernie mulai menjenguk Helen untuk melihat keadaannya. Helen menyuruh Bernie untuk pergi, akan tetapi Bernie malah masuk ke dalam. Alhasil, Bernie pun dibunuh oleh Candyman. Saat tersadar, tangan Helen diborgol oleh polisi. Ia pun memutuskan untuk mengecek keadaan dari sahabatnya dan ternyata sahabatnya sudah meninggal. Kali ini, polisi sudah menetapkan Helen sebagai tersangka atas pembunuhan yang ia lakukan terhadap Bernie. Tapi sebelum ke persidangan, Helen segera dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan karena ia diduga memiliki gangguan kejiwaan. Singkat cerita, sebulan pun telah berlalu. Dr. Burke mulai memberitahu Helen untuk mempersiapkan persidangannya yang akan datang. Berkali-kali Helen mengatakan kalau dirinya tidak bersalah, tapi tetap saja Dr. Burke tidak percaya akan hal tersebut. Helen pun mencoba untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan memanggil Candyman. Dan tiba-tiba saja, dokter itu mati dengan mengenaskan. Helen kemudian memutuskan untuk kabur dari rumah sakit itu. Setibanya di rumah, Helen melihat bahwa Trevor ternyata berselingkuh dengan wanita lain. Merasa sakit hati, Helen pun pergi dari tempat itu dan memutuskan untuk kembali ke apartemen Ruthie mencari anak dari Anne. Di sana, Helen melihat dengan jelas kalau Candyman sedang tertidur. Ia pun langsung menusuknya tepat di bagian dada. Akan tetapi, semua hal yang dilakukan Helen adalah hal yang sia-sia. Candyman pun berencana untuk melakukan pertukaran di mana Helen akan dibunuh sedangkan anak yang dicari oleh Helen akan dikembalikan ke ibunya. Helen pun mulai pasrah dan tiba-tiba saja keluar banyak lebah dari dalam tubuh Candyman. Dan ternyata itu hanyalah sebuah halusinasi. Helen langsung mengambil kail yang ada di sana untuk berjaga-jaga. Sampai pada akhirnya Helen mendengar sebuah suara dari dalam tumpukan barang yang tak terpakai. Helen pun berusaha dengan keras untuk mencari anak tersebut. Di saat yang sama, si bocah yaitu Jack yang melihat sebuah kail mengira kalau itu adalah Candyman. Jack langsung mengajarkan rekannya lainnya untuk membakar tumpukan tersebut. Setelah tumpukannya pelan-pelan terbakar, akhirnya Helen berhasil menemukan keberadaan anak dari Anne. Helen mencoba untuk keluar tapi dicegah oleh Candyman. Helen langsung menusuk Candyman menggunakan kayu dan segera keluar dari kobaran api. Beruntungnya Helen berhasil keluar dari kobaran api bersama anak itu. Tetapi sayangnya Helen mendapatkan luka bakar yang sangat parah. Luka yang ia dapatkan pada akhirnya membuat Helen meninggal dunia. Sementara Candyman telah musnah akibat kobaran api tersebut. Scene kemudian berpindah memperlihatkan proses pemakaman Helen. Para penduduk termasuk Anne mulai berbondong-bondong ke pemakaman Helen untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan di akhir cerita, memperlihatkan Trevor yang merasa bersalah karena telah menduakan Helen. Ia tanpa sengaja menatap cermin dan menyebut nama Helen sebanyak 5 kali. Dan secara tiba-tiba, Helen muncul dan langsung membunuh Trevor dengan kail. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.